Halo teman-teman Suara.com, selamat datang di Suara Publik. Kali ini kita akan membahas soal registrasi SIM berbasis data biometrik, solusi keamanan, atau beban baru bagi publik. Bersama saya Ria Rizky, kita akan membahas aturan anyar yang diterbitkan oleh Kemenkomdigi tersebut bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir saat ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyambut terlebih dahulu narasumber-narasumber yang sudah hadir di meja bundar ini. Ada Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Bapak Mirza Faiz. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kemudian ada Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Bapak Heru Sutadi. Bapak Heru, selamat datang. Kemudian ada Pakar Keamanan Siber, Bapak Pratama Persadra. Ya Pak. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak. Dan terakhir ada Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia, Mas Budi Primawan. Selamat datang Mas Budi. Nah, jadi udah ada bapak-bapak nih di sini. Tadi sudah disinggung soal, kita akan membahas soal registrasi SIM berbasis data biometrik. Ini kalau belum ada yang tahu nih buat teman-teman Suara.com, SIM di sini tuh bukan surat izin mengemudi ya bapak-bapak ya. Tapi SIM yang kita gunakan untuk menggunakan ponsel kita gitu. Nah, ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemenkomdigi begitu ya. Bahwa kalau kita mau registrasi SIM itu harus menggunakan biometrik atau pengenalan wajah. Saya harus cek, kalau tidak salah ini untuk daerah di luar perkotaan kita berikan waktu sampai bulan Juli. Jadi ini masih ada waktu untuk teman-teman operator melakukan sosialisasi dan juga implementasi dari registrasi SIM di daerah sampai bulan Juli. Terkait dengan biaya ini kepada Dukcapil sedang kami bicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri termasuk juga Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan atas nama keamanan digital masyarakat. Nah ini mungkin ada yang belum paham gitu buat teman-teman Suara.com. Mungkin Pak Mirza nih duluan. Jadi Bisa pertama dijelaskan? mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa registrasi untuk jadi pelanggan seluler selama ini atau yang sudah berlaku sejak tahun 2014 yang dulu diundangkan oleh Mas Heru. Oh itu, ini ya Pak pelakunya. Ya, menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK bersama nomor kartu keluarga. Nah itu sudah berlangsung dari 2014 sampai hari ini. Nah itu dinyatakan ya sudah sekian lama nampaknya perlu lebih disempurnakan. Penyempurnaannya adalah sekarang kita ingin lebih presisi lagi. Agar apa lebih presisi? Agar yang kita dapat yakini bahwa yang mendaftar itu benar-benar orangnya. Oke. Gimana caranya? Yaitu menggunakan salah satu apa yang nempel di badan kita ini. Makanya istilahnya biometrik. Dipilihlah wajah. Sebetulnya ada cara-cara lain, sidik jari, iris, dan lain-lain. Tapi dipilih wajah setelah melalui beberapa pertimbangan, baru diundangkan kemarin tanggal 17 Januari. Jadi sekarang menggunakan nomor induk KTP, nomor induk kependudukan atau NIK, plus nanti direkam wajahnya. Jadi mereka daftar, masukin NIK, rekam wajah. Rekam wajah tidak sekedar cepret begini, tapi ada sedikit liveness check, yaitu disuruh goyang-goyang dikit, noleh-noleh, ngangguk-ngangguk, atau apapun nanti perintahnya sesuai dengan apa yang ada di depan kamera. Kemudian dikirimlah untuk divalidasi ke database Dukcapil. Operator tinggal nunggu validasinya, kalau itu valid, barulah kita bukakan layanannya. Kalau nggak valid, mohon maaf tidak dibukakan layanannya. Jadi itu pembaharuannya. Sebetulnya tidak ada hal yang menyulitkan bagi teman-teman nantinya, karena sebetulnya cara-cara seperti ini sudah dilakukan, apakah itu di layanan jasa keuangan, daftar-daftar beberapa akun sekarang juga udah banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu. Seluler hanya baru sekarang karena baru kemarin diundangkan peraturannya. Betul. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kemarin juga Menkomdigi Mbak Mutia Hafid juga sudah menyampaikan ya bahwa alasan diterbitkannya aturan ini adalah untuk mencegah dan juga mengurangi kejahatan digital begitu ya. Seperti scam, kemudian
penipuan melalui online seperti itu. Ya. Nah, tapi meskipun semangatnya adalah positif begitu ya Pak, Ya. tapi kita tidak bisa menutupi adanya pro dan kontra gitu di tengah-tengah masyarakat begitu. Bahkan kalau dari data Aura Research itu badan riset suara.com itu ada sentimen negatif terhadap kebijakan atau aturan baru ini. Gimana tanggapan dari Bapak-Bapak? Mungkin Ya, gini, fitrahnya sih bagus ya. Karena begitu banyaknya kejahatan scam saat ini, kemudian juga data KTP kita bocor, 357 juta data KTP kita bocor gitu ya, termasuk juga NIK gitu. Sehingga para pelaku kejahatan ini sewenang-wenang mereka menggunakan data masyarakat kita untuk melakukan registrasi SIM card gitu. Sehingga mereka nggak butuh nih data-data orang lain gitu. Mereka udah punya, mereka udah beli gitu. Sehingga mereka membeli banyak sekali SIM card, diregistrasi sama dia gitu ya kan, kemudian digunakan untuk kejahatan. Nah, dengan adanya verifikasi biometrik ini sebenarnya menjadi salah satu cara untuk bisa mengurangi penjahat-penjahat itu untuk meregistrasikan SIM card-nya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan biometrik, ya kan? Kalau kita SIM card nih Mbak ya, SIM card itu kalau kita bosen gitu, kita ganti bisa nih. Kalau kita mau bikin baru, kita bisa gitu. Tapi biometrik muka itu seumur hidup nempel sama kita. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bilang fitrahnya bagus gitu, tapi pelaksanaannya harus dikawal. Kenapa harus dikawal? Sekarang gini, kalau misalkan masyarakat kita kemudian melakukan perekaman biometrik di sistemnya aplikator gitu ya, operator Telkomsel, XL, Satelndo dan lain-lain begitu ya. Apa jaminannya mereka tidak menyimpan data mukanya masyarakat kita? Gitu. Kemudian di mana mereka menyimpannya? Dipakai untuk apa nanti data-data masyarakat kita yang ada di dalam operator itu? Karena pada awalnya sistemnya hanya check through. Jadi orang melakukan scanning muka, dia langsung akses ke API-nya Dukcapil gitu, tanpa ada nyimpan apapun juga. Kemudian dari Dukcapil terverifikasi bahwa oh ya, Anda memiliki identitas yang benar. Gitu. Sehingga tidak ada hal yang disimpan gitu ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan sistem dari operator gitu ya, kemudian melakukan perekaman muka, kan menggunakan sistem kameranya yang ada di device kan, yang ada di sistemnya si operator. Nah, oleh karena itu ini harus hati-hati. Kenapa? Karena di Indonesia ini tata kelola terhadap keamanan cyber itu hancur. Kenapa saya bilang hancur? Coba nggak usah jauh-jauh lah. Pusat Data Nasional sementara kita. Bagaimana ada 5.700 server tiba-tiba hancur berantakan, nggak bisa diapa-apain. Ya kan? Kita ingat IndiHome pernah juga bocor habis-habisan. Dukcapil, BPJS Kesehatan, kemudian ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, ya kan? Ada PLN, Kejaksaan, name it. Hampir semuanya bocor gitu. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita bisa menjamin bahwa data-data biometrik masyarakat itu nanti tidak ada yang menyalahgunakan, dilindungi dengan benar gitu. Kemudian yang tersimpan di dalam misalkan operator itu adalah hanya hash-nya, bukan secara fisik gambar dari muka masyarakat kita. Nah, itu yang pertama itu, masalah security. Kemudian yang kedua adalah masalah kalau kita melihat sebenarnya ini bukan karena masyarakat mau menyalahgunakan SIM card gitu ya, iya, tetapi juga tata kelola kita sangat rendah sekali. Kenapa? Kita punya aturan. Dulu satu orang maksimal 3 nomor dalam satu operator, ya kan? Kalau ada 3 operator berarti ada 9. Kalau 4 operator ada 12 gitu ya. Tetapi gimana ceritanya kok bisa satu NIK bisa digunakan untuk registrasi sampai ribuan nomor, sampai ratusan ribu nomor, bahkan sampai jutaan nomor? Kok bisa gitu? Ini kan berarti ada masalah, ya kan? Bagaimana operator telekomunikasi itu abai? Maaf ya Pak Mirza ya gitu. Ini mereka harus tahu juga bahwa mereka abai gitu. Apakah mereka tidak bisa melakukan checking ketika ada registrasi massal? Bisa dong. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Mereka dari sistem BTS yang menerima registrasi itu, mereka bisa ngecek pada saat yang bersamaan ada berapa ribu SIM card yang diaktifkan gitu. Mereka bisa ngecek sebenarnya by timing gitu, by jumlah dan lain-lain. Itu bisa. Kenapa kok tidak diblokir gitu? Nah, ini kan berarti kan ada masalah. Oh ya, karena
ketika mereka registrasi, itu adalah keuntungan bagi perusahaan. Karena apa? Usernya semakin banyak, gitu ya kan? Sehingga agak ada pembiaran di situ. Nah, harusnya ketika terjadi critical registration seperti itu, sistem operator itu harus mendeteksi. Ini ada anomali nih. Ini bahaya nih. Dalam satu tempat, karena gini Mbak, kita itu bisa mendeteksi, operator itu bisa mendeteksi dalam satu tempat gitu, dalam satu BTS gitu ya, dalam satu wilayah BTS, ketika ada ribuan registrasi sekaligus, itu pasti bisa mendeteksi, nggak mungkin. Sama kayak judi online lah, orang ketika transfer ada rekening digunakan untuk deposit judi online, pasti akan tahu jumlahnya apa yang ditransfer dikit-dikit, kemudian totalnya banyak, berlangsung selama 24 jam. Anomali itu pasti terdeteksi. Nah, kenapa itu tidak dilakukan dulu? Kenapa kita mau ngomongin masalah biometrik gitu? Nah, oleh karena itu, niat baik pemerintah ini nanti harus kita kawal nih, gimana supaya bisa jalan dengan baik, kemudian juga masyarakatnya aman, karena kalau sampai terjadi pencurian data biometrik, selesai kita. Karena seumur hidup kita nggak akan bisa ganti data biometrik tersebut. Oke, Gitu. tadi Bapak Ya. Mirza sempat di Jadi pensiun saya gitu. tambahkan bahwa dalam aturan ini disebutkan operator tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Betul-betul ini hanya pass-through. Jadi semua pelanggan yang merekam wajahnya pada saat pendaftaran, waktu kita sampaikan ke Dukcapil, kita lihat pun enggak. Menoleh pun kita enggak. Pas aja. Nah, oleh karena Ya. itu Pak, apa namanya? Kita hanya betul-betul menanti jawaban Dukcapil, valid or not valid. Kita nggak simpan, nggak ngapa-ngapain, begitu valid, baru nomor tersebut kita. Lagi-lagi kita cek dulu, sudah 3 atau belum. Kalau sudah 3, tetap kita tolak. Kalau belum 3, baru kita nyalakan. Itu rutin atau checking yang kita lakukan. Betul Pak, terjadi. Kemarin ditemukan, wah lebih 100, lebih ini. Tapi itu adalah awal-awal yang waktu itu pada saat etika. Ketika audit sudah dilakukan secara efektif, kemudian bersama dengan Dukcapil, karena Dukcapil juga merekod. Ada pendaftaran lebih dengan NIK yang sama. Mereka pun juga melakukan itu. Langsung lapor ke Komdigi. Komdigi cek ke operator. Nah itu semua sudah terjadi check and balance itu. Ya mudah-mudahan dengan ini semua ini akan Tata lebih, kelola ketika dilakukan dengan baik, dengan bagus tadi ya Pak Mirza gitu. Ini jadi bagus nih sistemnya nih. Jadi oke nih gitu. Nah, tapi sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa operator sistemnya itu tidak menyimpan data apapun dari masyarakat? Artinya kenapa? Harus ada audit, ya kan? Bukan audit internal. Kalau audit internal, mereka udah pasti akan ngomong sistemnya baik-baik saja gitu. Harus ada audit independen gitu dari luar yang memang dia membuktikan bahwa sistemnya itu nggak ngerekam apa-apa gitu. Kalau itu memang nggak ngerekam apa-apa, bagus, kita akan mendukung gitu. Tapi ketika sistemnya itu, saya nggak tahu ya, mungkin untuk mencegah kegagalan registrasi atau apa, dia sementara ngambil gambarnya, kemudian nanti dia dikirimkan ke Dukcapil gitu. Nah, kalau itu terjadi, berarti kan ada momen beberapa second, beberapa detik, dia ngambil data biometrik masyarakat kita yang nanti diverifikasi ke Dukcapil. Kemudian kita harus memastikan, kalaupun ada, apakah penghapusannya benar-benar terhapus? Begitu. Siapa yang bisa membuktikan data tersebut benar-benar terhapus gitu? Saya tidak menentang, enggak gitu. Hanya ingin menjaga agar proses ini bisa berjalan dengan benar. Oleh karena itu, operator juga harus kooperatif. Artinya apa? Mereka harus bisa meyakinkan masyarakat, kasih tahu mekanisme, struktur, flow chart-nya, ini sistem jalannya itu seperti apa. Gitu. Di mana Anda melakukan perekaman, di mana Anda akan mengirimkan check truth, di mana Anda bisa mendapatkan token dari API-nya Dukcapil gitu, sehingga masyarakat ini percaya bahwa oh iya, ternyata data saya itu nggak diapa-apain oleh siapapun loh. Ternyata data saya itu hanya digunakan untuk verifikasi ke Dukcapil dan keputusannya hanya ya dan tidak. Nggak ada yang lain gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus disampaikan. Karena masyarakat kita sekarang kan nggak bodoh gitu. Banyak yang sudah ngerti hal-hal seperti ini gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya bilang ini nggak salah. Programnya nggak salah. Tapi harus kita jagain supaya fitrah yang bagus ini bisa berjalan dengan baik. Gitu maksudnya, Mbak ya. kami pun senang Pak, kalau sampai betul-betul ini semua terbukti memang tidak ada di kami. Karena apa? Operator ini terus jadi
pelengkap penderita Nah, terus. jadi kambing hitam kan nanti Iya. kan. Coba kemarin ketika ada 1,3 miliar data SIM card yang bocor. Lagi-lagi Waduh, operator. rame itu kan. Iya. Operator juga bingung. Ternyata dia nggak nyimpen data. Nggak Masa nyimpen iya apa-apa. Satelindo ngerti datanya Telkomsel gitu kan? Ya mungkin 1,3 miliar itu kan gede banget gitu. Kan akhirnya nggak ada yang ngaku gitu. Karena kita nama pelanggan aja nggak punya. Tapi itu yang bocor alamat, nama, umur. Dari mana? Nama ibu lagi. Iya. Kita cuma punya NIK, nomor angka-angka yang nggak tahu apa itu. Karena kalau misalnya di sisi masyarakat kan kita sudah trust issue gitu kan, apalagi selama Iya. ini sudah banyak sekali kasus di mana data kita itu dijual kemudian diungkap kepada publik, Betul. padahal itu sifatnya kan Tuh. Ya makanya transparansi penting. Ya, jadi Betul. biar wajah-wajahnya ganteng dan cantik kami nggak ingin. dari sisi pelindungan konsumen mungkin. Pak Heru, apakah aturan ini bisa disebut menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Ria. Ya memang kalau kita melihat kan bahwa sejak awal ketika registrasi prabayar ini dilakukan kan begitu banyak perkembangan. Jadi perkembangan yang utama itu adalah bahwa tadi disampaikan Pak Pratama ya, bahwa banyak data kita yang kemudian bocor. Jadi saya dapat dengan mudah misalnya mendapatkan NIK, KK, alamat dari situs KPU. Ini terus terang aja kita buka gitu ya. Di beberapa daerah, tapi saya nggak nyimpan, tapi memang kita bisa buka beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat segala macam itu bisa. Jadi orang bisa mendaftarkan SIM card. ponsel kita dengan nama orang lain karena kita ada kakaknya, ada NIK-nya gitu, dengan mudah gitu ya. Dan ini tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Orang yang tidak mendaftarkan ponsel nomor SIM card-nya kemudian dipakai oleh orang lain, dan tidak hanya sekedar dipakai tapi juga dipakai untuk kejahatan gitu ya. Sehingga memang harus ada upaya baru untuk kemudian memastikan bahwa data yang ada di SIM card itu adalah memang data kita gitu ya, tidak dipakai oleh orang lain yang nanti dipakai untuk penipuan online, scam, fraud, atau mungkin juga judol, ojol, bukan ojol apa, pinjol gitu. Pinjol Ini ilegal. yang memang juga tentu kan merugikan bagi kita gitu. Sehingga memang dengan aturan ini ya tentu tadi sampaikan juga Pak Pratama ya, bahwa ini secara aturan ini ada kemajuan lah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan yang lebih bagus bagi konsumen kita. Dan tentunya kan juga bukan pertama gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ketika kita misalnya mendaftar layanan e-wallet gitu, kemudian kemudian misalnya daftar bank digital segala macam, itu juga kita melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya naik kereta itu kita dipaksa untuk mendaftarkan muka kita juga kan gitu ya. Sehingga know your customer ini memang diperlukan di sektor telekomunikasi. Tapi memang catatannya adalah aturan yang bisa memberikan perlindungan yang cukup maksimal bagi masyarakat, bagi konsumen ini, nanti pelaksanaannya gimana? Karena kan aturan dengan pelaksanaan kan ada mungkin yang harus kita kawal juga gitu ya. Misalnya ada beberapa catatan tadi memang disampaikan Pak Mirza, kalau di aturannya kan misalnya ada tentang kewajiban ISO 27001 segala macam, kemudian dia tidak bisa menyimpan data tapi hanya memastikan data yang disampaikan pengguna ini memang sama dengan data Dukcapil. Nah, cuman memang kan turunannya masih banyak juga nih. Misal apakah data Dukcapil itu terjadi perubahan atau tidak nih? Karena kan itu data 2014, 2013 gitu ya. Sementara mungkin dulu saya imut-imut, sekarang udah amit-amit gitu. Ini kan terjadi perubahan gitu kan. Nah ini yang juga potensi-potensi yang nanti juga membingungkan konsumen, membingungkan masyarakat, harus ada solusinya gitu ya. Jadi memang harus ada asimetrik nih. Jadi nggak semua itu pengguna wajib menggunakan misalnya secara online, tapi juga gerai-gerainya siap gitu ya. Kebetulan waktu itu juga kita udah pernah ngecek sih di tempatnya Pak Mirza gitu ya. Jadi waktu itu memang cukup mudah dilakukan, tapi kan kita tidak hanya bicara mungkin di kota, tapi di wilayah-wilayah lainnya seperti apa nih? Misalnya wilayah-wilayah yang internetnya nggak bagus, di wilayah 3T gitu kan. Sementara mereka mau mendaftarkan nomor baru atau nomornya rusak, ini kan harus ada solusi yang juga memang disiapkan juga. Kemudian juga memang jadi catatan menarik juga ketika di awal-awal itu kan ada ribuan nomor atau apa gitu. Saya tahu operator mana pada saat itu gitu ya. Tapi memang ini ada satu hal yang sebenarnya ini juga jadi loophole juga di aturan Permen 7 2026. Karena memang nomor 3 nomor itu hanya dibolehkan untuk masing-masing operator gitu. Jadi ada 9. Tapi dibolehkan juga M2M atau mesin to mesin dan IoT ini berbeda gitu. Nah, ini kan juga harus dipastikan. Jangan sampai nanti kemudian seolah-olah
wah ini dipakai untuk mobil apa, nggak taunya untuk scam juga kan gitu kan. Nah, itu yang memang juga secara aturan memang nih ada sebuah kemajuan karena data kita bocor segala macam sehingga harus ada perlindungan dengan menggunakan biometrik. Tapi memang dalam pelaksanaannya harus memang sama-sama kita kawal agar memang proses ini berjalan secara maksimal, konsumen juga tidak direpotkan nantinya gitu ya. Tapi memberikan kemudahan dan juga proteksi yang lebih bagus bagi masyarakat. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya dan juga kesiapan dari provider, saya juga penasaran ini Pak Mirza bagaimana. Kita break sejenak dulu ya Bapak-Bapak dan juga teman-teman suara.com, jangan kemana-mana, tetap di Suara Publik. Ya teman-teman suara.com, kembali lagi di program Suara Publik dan tadi sudah diketahui kita berbincang soal aturan registrasi SIM menggunakan data biometrik gitu ya. Tadi ada Mas Budi yang belum berbicara nih dari sisi UMKM yang tentunya kan pasti pakai seluler juga lah untuk berdagang ya gitu. Ini apakah ada dampaknya kah kepada mereka tentunya khususnya untuk UMKM yang di daerah gitu? Ya. Baik, sebenarnya kalau e-commerce sendiri dalam menjalankan tugasnya itu sudah punya KYC sendiri-sendiri. Ini pengawas saya di jadi mohon maaf. Jadi misalnya kalau misalnya di satu marketplace itu harus punya nomor rekening dengan nama pribadi, nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi kami perkirakan kalau ini dampaknya kecil sebenarnya ke e-commerce karena kalau e-commerce yang besar-besar ya, yang atau medium itu lebih aman ya, karena mereka sudah pakai nomor yang pasti gitu. Ya, jadi ini lebih tantangannya sudah diberitahukan belum ke masyarakat bahwa mereka harus mendaftar, kecuali kalau ini tidak berlaku surut ya, yang sudah punya nomor ya udah nggak usah daftar lagi gitu. Nah, dengan nomor baru ini kalau pedagang mau membuat toko baru, nah dia mesti punya rekening bank yang sama juga dengan namanya. Jadi kalau rekening toko atas nama Budi gitu ya, rekeningnya nggak boleh nama Wati atau Iwan gitu, tapi nama Budi ya. Kalau dia mau bikin lagi ya dengan nama lain gitu. Dari situ udah jadi satu bagian KYC. Nah, tapi kalau belum dipahami oleh para pelanggan kita, nah mungkin jadi masalah karena mereka jadinya nggak tahu mesti bagaimana ini. Nah, kalau bicara dengan daerah jauh tertinggal itu mungkin lebih ke gadgetnya ya. Lalu pakai gadgetnya masih yang belum ada kamera atau kameranya masih biasa gitu, tentu susah sekali untuk bikin itu gitu. Nah, jadi saran saya sih lebih baik ini waktunya kan 6 bulan nih Pak ya. Nah, 6 bulan ini dipakai untuk kampanye. Jadi baik dari pemerintah, dari Komdigi maupun dari operator itu makin banyak memberitakan kepada para penggunanya. Penggunanya kita sendiri mungkin yang sudah mapan gitu ya, sudah ini mungkin nggak banyak ya. Tapi yang akan baru menjadi pelanggan yang tadinya anak sekolah, tadinya anak kuliah mau menjadi pelanggan, nah itu yang menjadi target terutama pada saat menggunakan biometrik ini gitu. Gimana Pak Mirza kesiapan dari provider ini khususnya untuk di 3T ya Pak ya? Betul. Jadi pertama bahwa peraturan ini diundangkan kemarin tanggal 17, ada masa 6 bulan. 6 bulan ini masih diberlakukan yang lama, yang baru juga berlaku. Jadi dua-duanya. Artinya ini masa transisi. Setelah 6 bulan, yaitu bulan Juli nanti, maka yang berlaku hanya yang biometrik.
Nah, sinilah 6 bulan ini kita bersama Komdigi memang sudah merencanakan sosialisasi di semua channel, baik di channel operator maupun di channelnya Komdigi, dan juga kita akan masuk ke area-area tertentu yang memang sudah kita program bersama. Ya seperti dulu sama Pak Heru keluyuran kemana-mana waktu awal registrasi, sampai di demo dulu di mana-mana juga. Nah, yang juga menjadi sasaran kita adalah juga pasar-pasar, Pak. Kios-kios yang jual SIM card itu. Kemudian yang kedua adalah peraturan ini hanya berlaku untuk SIM card baru. Yang pelanggan lama tidak diwajibkan untuk merubah datanya menjadi biometrik. Namun nantinya kita diharapkan, para operator diharapkan oleh pemerintah menghimbau mereka untuk memutakhirkan data pendaftarannya, tapi tidak wajib. Nah ini, kemudian para operator semuanya membuka beberapa channel cara mendaftar. Pertama adalah melalui aplikasi masing-masing. Hampir seluruh operator punya aplikasi untuk pelanggan. Misalkan kalau dalam kasus saya ada My Excel, ada My Smartfriend, ada My Telkomsel, ada My Mayan. Nah, itu semua nanti dilengkapi dengan cara mendaftar untuk biometrik. Jadi yang pelanggan lama bisa lewat situ, pelanggan baru pun bisa langsung download walaupun belum punya kuota, karena untuk download itu kita bebaskan dari kuota sehingga bisa download. Kedua adalah lewat web. Jadi kalaupun nggak punya handphone, ada laptop yang punya akses internet, maka dia bisa buka web, kemudian bisa mendaftarkan nomor SIM card-nya yang baru. Yang ketiga, barulah kalau nggak ada dua-duanya, cari store terdekat dari tiap operator. Nah, galeri atau apapun yang ada di situ, untuk minta tolong didaftarin di galeri. Itu 3 channel yang sudah dibuka. Jadi harapannya tentu saja dengan ada web, ada aplikasi, maka di mana-mana yang ada internet, mereka bisa melakukan. Nah, gimana dengan handphone yang masih jadul gitu kan? Program dari pemerintah bahwa diharapkan tahun ini 2G itu sudah nggak ada. Para operator punya program untuk pelan-pelan sejak tahun lalu sebetulnya untuk mengurangi 2G. Bahkan kami pun kalau saya di XL sudah nggak ada. Dengan begitu semuanya sudah merupakan handphone yang berbasis at least 3G atau 4G. Dia sudah punya inilah data. Kalaupun masih ada Juli itu mudah-mudahan sudah betul-betul tinggal ya sedikit lah. Ya sampai yang di ujung-ujung. Kalaupun masih ada ya mudah-mudahan dalam satu keluarga at least satu udah ada yang punya yang 4G. Bisa mendaftarkan jadinya gitu kan. Nah yang gitu-gitulah yang itu yang dalam sosialisasi nanti ini kita lakukan. Jadi persiapan 6 bulan ini memang harus intens, setuju, sosialisasi terus akan dilakukan. Mudah-mudahan programnya akan berjalan dengan baik. Pemirsa kan, tapi kalau masyarakat kita kan secara kasarnya kita malas ribet gitu ya. Nanti pada saat setelah masa transisi itu selesai, apakah kita tetap wajib untuk datang ke gerai atau bisa diakses hanya melalui HP untuk pendaftaran itu? Tetap loh, ya. Tapi kan hanya untuk mendaftar baru, hanya untuk SIM card baru. Tapi tetap datang ke gerai? Lewat 3 channel tadi. Semua channel tetap untuk selamanya. Bayar nggak Pak? Karena kan kalau kecuali beli SIM card-nya. Karena kan ada juga khusus lah untuk promo saya kasih. Karena saya dengar ada kalau misalnya mau menggunakan biometrik itu bayar 3.000 per sekali jepret tuh Pak. Ada kosnya. Iya, ada kosnya. Ya, itu adalah urusan antara operator dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini yang sedang dalam perundingan kami dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, karena terus terang itu mahal. Kita sudah berkali-kali menyatakan bahwa program ini adalah tidak untuk kepentingan operator, tapi untuk kepentingan pemerintah, negara, masyarakat, dan lain-lain. Jadi 3.000 itu 3 kali lipat dari apa yang dilakukan dengan nomor NIK dan nomor KK. Kok jadi beban kami gitu kan? 3 kali lipatnya ini. Jadi kita ingin janganlah semahal itu. Yuk demi keamanan kita semua. Kasihanilah.
Lumayan juga ya 3.000 Iya. kalau dikali 1 Tapi juta. buat masyarakat nggak ada perubahan apa. Oke. Jadi kalau menurut saya ya Mbak ya, apa namanya, sorry motong gitu. Tadi yang disampaikan Pak Mirsa tadi cukup baik gitu, tetapi perlu kita perhatikan bahwa ada masyarakat kita yang memilih tidak mau menggunakan smartphone. Emang nggak mau. Ada sekitar 11 juta orang masyarakat kita itu dia nggak mau pakai smartphone. Apa namanya? Apakah dia bisa beli smartphone? Bisa. Petani-petani itu mereka punya duit, cuma dia memilih untuk tidak membeli smartphone, gitu. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T, gitu, bisa gitu. Cuma smartphone buat apa? Oh sinyalnya cuma bisa dipakai untuk telepon sama SMS, gitu misalnya kayak gitu, ya kan. Nah oleh karena itu mungkin waktu 6 bulan oke lah, lumayan lah ya gitu. Tetapi menurut saya tetap harus ada gitu mekanisme selain biometrik gitu yang bisa digunakan masyarakat kita untuk melakukan registrasi gitu. Misalkan iPhone gitu misalkan memastikan bahwa memang dia gitu pemilik NIK yang asli, pemilik KK yang asli, dia mau registrasi SIM card gitu. Ya kan? Harus ada mekanisme itu gitu sehingga pemerintah ini adil gitu. Kita bukan hanya melayani orang yang memang dia memiliki kemampuan untuk memiliki teknologi gitu, tetapi juga kita melayani masyarakat yang dia memilih untuk tidak menggunakan teknologi itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat saat ini ya penyalahgunaan SIM card gitu ya kan kita misalnya dari XL kan hanya bisa ngerti orang yang meregistrasi di XL. XL kan nggak ngerti apa pelanggannya Telkomsel. Kan XL nggak akan tahu di Telkomsel orang ini sudah punya berapa nomor sih gitu. Nggak akan ada yang tahu gitu. Termasuk juga Satelindo, dia nggak akan ngerti apa yang ada di dalam XL gitu. Ini klaster-klaster yang beda-beda nih antar operator nih. Walaupun mereka bekerja sama ya, tapi ini klaster yang berbeda-beda. Nggak mungkin buka-bukaan pelanggan saya ini loh ada nggak di tempat kamu, nggak mungkin. Nah oleh karena itu untuk mencegah penyalahgunaan SIM card itu, pemerintah juga harus mulai membentuk nih entah lembaga, entah badan gitu ya, yang mereka bisa mengetahui semua database nomor ini gitu, sehingga ketika masyarakat ngecek gitu ya, nomor saya, NIK saya sebenarnya udah dipakai siapa aja sih, di mana aja sih gitu. Itu informasinya bisa valid gitu. Betul. Jadi saya interupsi Pak. Ya. Yang terakhir ini ada di dalam PM itu. Bahwa ketiga operator ini diminta untuk dapat memberikan data itu. Ya. Bila diminta. Jadi nantinya ada fasilitas subscriber bisa ada satu komen. Misalkan pelanggan XL. Minta NIK saya ini sudah dipakai di mana aja. Nanti ada mekanisme lewat API. Saya kirim ke Indosat dan saya kirim ke Telkomsel. Nanti mereka jawab. NIK ini di saya sudah 2 nomor, NIK ini di saya sudah 3 nomor. Oh iya bagus kalau itu Ya. ada bagus itu gitu. Itu bagus. Artinya operator sudah memikirkan itu gitu. Iya. Tadi saya mikirnya Iya. kalau antar operator nih kayaknya agak susah lah sehingga pemerintah harus inilah ikut campur di situ. manfaat gitu. dari konsolidasi ini. Gitu. Pak. Nah, Sekarang itu- karena tinggal bertiga nggak ribet. Kalau dulu zaman Pak Heru 12 Pak. Iya, kalau Closingnya ribet. Kalau menurut saya itu bagus gitu. Karena apa? Karena data yang terintegrasi itu akan memudahkan masyarakat gitu untuk mengecek gitu. Dan juga tadi saya bilang bahwa perlu adanya tata kelola yang baik gitu. Operator harus mau ngecek kalau misalkan terjadi fraud gitu ya, registrasi SIM card, dia harus mau dong melakukan misalnya blokir dan lain-lain gitu. Coba kita lihat sebenarnya nyataannya. Berapa orang jualan nomor perdana di ruko-ruko di pinggir jalan itu. Mereka punya nggak cuma 1-2, stoknya itu bisa sampai kerdusan itu. Dan stok kerdusan itu kadang-kadang expirednya bersamaan, ya kan? Mereka sudah beli banyak-banyak gitu. Kemudian kalau expired nggak bisa diapa-apain kan? Sehingga sebelum expired mereka meregistrasikan lah itu nomornya gitu, ya kan? Nah ketika mereka meregistrasi nomornya, disitulah sebenarnya akan jadi masalah gitu. Karena scammer-scammer itu selain mereka punya sistem otomatis, mereka pakainya modem, Mbak. Jadi scammer ini, dia punya device gitu. Satu device itu, satu rak itu bisa sampai 1000 SIM card gitu. Itu bisa dipasang sama mereka. Itu diaktifkannya bukan by name, kita ke 4444 menambah. Nggak ada. Semua pakai script, semua dilakukan secara online.
semua dikerjakan oleh komputer gitu. Dan itu gampang sekali dilakukan oleh mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu ini nih yang perlu kita kejar nih penjahat-penjahat ini nih gitu. Yang dia sewenang-wenang meregistrasikan ribuan ratusan SIM card gitu yang digunakan untuk scammer gitu. Nah, kita harus membantulah gitu aparat penegak hukum, pemerintah bahwa ini harus ditertibkan gitu. Jangan hanya memikirkan bahwa semakin banyak user semakin untung nih gitu. Janganlah kalau untuk ini janganlah gitu ya. Tapi ketika kita mendeteksi ini ada potensi fraud nih, ada potensi penyalahgunaan SIM card nih gitu. Nah, oleh karena itu harus kerjasama. Ntar dulu, blokir dulu aja nih. Ini bermasalah nih, kejar nih. Pasti tahu operator itu ada di mana. Kenapa? Karena ada cell ID, ada LAC ID. LAC ID itu location allocation cell. Itu pasti ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan. Pasti ketahuan gitu. Kemudian tinggal ketika ketahuan di daerah mana, BTS mana, tinggal pakai direction finder, kita bisa tahu tuh di mana rumah yang digunakan untuk register SIM card itu. Kejar itu gitu. Jangan hanya diam aja gitu. Sehingga problem yang tadi yang mau kita atasi dengan biometrik itu juga dibarengi dengan penegakan hukum ini gitu. Karena kalau enggak pasti para scammer ini punya cara lain. Cara lain dengan apa? Beli nomor luar negeri, registrasi nomor luar negeri. Mereka sekarang gratis. Sekarang ini kita gratis nyari nomor luar negeri gitu. Suka-suka dia bisa bikin berapapun gitu ya kan. Nah, makanya masalahnya ini jangan hanya berhenti di biometrik, tapi ini nih. Orang-orang penjahat-penjahat ini nih harus kita kejar nih. Dan kita tahu caranya sebenarnya. Kalau kerjasamanya baik. Tadi operator udah baik nih kerjasama antar operator nih ya. Tinggal kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan aparat intelijen dan lain-lain. Oke, kita tahan dulu sebentar karena memasuki break segmen 2 ya. Ya buat teman-teman suara.com nanti berjumpa lagi di segmen ketiga masih di Suara Publik. Ya teman-teman suara.com kembali lagi kita di program Suara Publik dan untuk segmen kali ini kita akan membahas soal keamanan dari data biometrik sendiri. Kalau misalkan dari pemerintah nih Pak, ya ini tuh biometrik ini kan untuk mencegah kalian menjadi korban scam apa segala macam. Tapi kan ada kekhawatiran lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah, lah tapi kan data saya ini diserahkan kepada Anda gitu kan. Yang sebelum-sebelumnya masalahnya ya data saya di Anda tapi kok bocor juga gitu. Nah ini sebenarnya seberapa besar sih resikonya Pak Heru kalau misalnya dari sisi konsumen menyerahkan data biometriknya untuk registrasi SIM? Ya sebenarnya kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 2022 gitu ya tentang pelindungan data pribadi yang memang secara aturan ini sudah efektif berlaku 2024 jadi sudah 2 tahun. Cuma memang ini kayak jalan di tempat gitu ya. Misalnya aturan turunannya belum ada. Kemudian juga lembaga perlindungan data pribadinya juga belum terbentuk. Sehingga memang ini juga menjadi catatan kritis juga gitu ya bahwa pemerintah mungkin Kementerian Komdigi untuk segera ini nih fokus juga dan merasa penting tentang bagaimana implementasi dari Undang-Undang PDP karena juga kalau kita bicara tadi persoalan registrasi pengguna jasa telekomunikasi ini juga terkait dengan Undang-Undang PDP gitu ya sehingga memang tadi disampaikan Pak Pratama ini seperti apa gitu untuk nanti audit segala macam gitu ya memang ada kemungkinan memang audit dilakukan di Kementerian Komdigi tapi kan memang ya kita tahu nggak mungkin kalau misalnya jeruk makan jeruk itu kan agak aneh gitu ya karena semangat dari Undang-Undang PDP ini adalah bahwa ada lembaga yang memang juga kritis gitu ya terhadap baik itu swasta maupun terhadap pemerintah ini masih kita tunggu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita memiliki waktu 6 bulan nih untuk edukasi sosialisasi gitu ya ini yang masih kita tunggu karena ini kan baru kemarin disampaikan sementara tadi informasi yang di masyarakat ini di konsumen ini masih simpang siur gitu ya. Ini seperti apa sih? Apakah memang hanya kartu yang baru didaftarkan? Karena nanti dalam prakteknya itu bukan hanya kartu yang nomor baru. Karena kartu saya rusak, saya mau ganti kartu itu pasti dikenakan kewajiban. Ini nanti sistemnya ini akan mirip dengan nomor kendaraan ya. Kan dulu kan hitam sekarang berubah putih tapi by the time nih mungkin dalam waktu 3 tahun 5 tahun semua akhirnya terdaftar karena SIM card itu ada masanya juga apalagi teknologi berubah nanti ketika teknologi berubah dia akan juga ganti SIM card gitu ya
Karena nggak bisa dong misalnya yang 4G diganti 5G gitu kan, atau mungkin juga kadang-kadang rusak gitu ya. Itu pasti akan ada pergantian. Sehingga memang edukasi juga harus disampaikan secara lebih jelas pada masyarakat, lebih menyeluruh gitu ya. Dan kalau kita sih memang BPKN pernah juga ngecek ke Excel Smart, dan ini masih ada 2 operator yang tentu dalam waktu ke depannya juga akan kita cek, kita datangi juga, yaitu Indosat Uridia Hutchinson dan juga Telkomsel gitu ya, untuk memastikan bahwa ini sistemnya yang digunakan ini sama dengan di Excel Smart, tidak ada data yang disimpan oleh operator, kemudian juga ada kemudahan bagi masyarakat ketika misalnya melakukan registrasi berbasis biometrik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa ini kan hanya pintu masuk gitu. Masalah kejahatan tadi disampaikan Pak Pratama ini hanya salah satu cara, karena yang paling banyak ini sekarang scam itu misalnya menggunakan WhatsApp. Penipuan itu menggunakan WhatsApp. Di Instagram tuh sarang penipuan gitu ya. Dan itu menggunakan WhatsApp semua gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa ketika misal nomor saya nih di operator telekomunikasi karena lebih dari 3 kemudian diblok. Itu kan nggak bisa dipakai kan, tapi WhatsApp-nya masih hidup gitu. Nah, ini memang juga harus dicari cara bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan WhatsApp agar ketika nomor itu sudah tidak aktif di operator telekomunikasi, ini juga harus tidak bisa menggunakan nomor itu lagi gitu kan. Agar memang ini juga tidak kemudian WhatsApp-nya digunakan sebagai medium baru, bukan medium baru sih, tapi memang digunakan tetap bisa untuk kejahatan. Dan yang keempat tadi juga disampaikan Pak Pratama ya, ini bagaimana dengan nomor-nomor yang kemudian tadi menggunakan SIM box gitu ya. Ini kan juga kejahatan lama nih, kalau dulu kan dipakai untuk VoIP apa gitu. Ini SIM box ini juga menjadi kendala juga. Jangan sampai nanti mereka berlindung, tadi ada yang tadi saya katakan ada mesin to mesin, Internet of Things gitu ya. Sebenarnya nanti digunakan untuk ya sekali lagi untuk kejahatan lagi kan gitu loh. Jadi memang ya ini sebagai pintu masuk yang cukup bagus, tapi memang dalam pelaksanaannya harus dipastikan nih aturan tersebut dijalankan. Tadi juga ada auditnya juga dijalankan, edukasi, sosialisasi, keterhubungan dengan WhatsApp segala macam juga harus dipastikan juga. Mas Budi, memang separah itu ya kejahatan digital yang berjalan sejauh ini di Indonesia. Mungkin Mas Budi bisa memaparkan gitu seberapa parah kejahatan Parahnya digitalnya. ada susah juga ya. Kalau diceritakan parahnya orang jadi males pakai digital. Ya. Ya, soalnya gini ya. Kalau dulu ada istilahnya kalau polisi jadi pintar, malingnya jadi makin pintar. Nah, di sini juga sama. Ini saya berpikir aja, biometrik ini gimana ngakalinnya. Pasti ada aja nanti yang akan mengakalinya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang itu di e-commerce atau di ini, kita selalu bilang bahwa berdayakan konsumen. Jangan hanya bergantung pada pelaku usaha. Karena kalau konsumen berdaya, dia bisa melindungi diri sendiri. Ini sama juga di komunikasi yang lain. Kalau kita misalnya ada WhatsApp atau message scam gitu. Kalau sudah berdaya kan mungkin tahu. Ya gak usah dijawab lah kayak gini. Ada dari Dirjen Pajak gitu. Anda menunggak pajak. Loh, saya pajak gak ada atau pelaporan pajak ke saya udah lama kok gitu. Jadi sebenarnya di sisi pelaku usaha diperketat dengan pengaturan biometrik dan lain sebagainya ini bagus. Tapi lebih bagus lagi ada pemberdayaan konsumen. Dengan kasus biometrik ini seperti yang saya sampaikan tadi, pemberitahuan atau edukasi pada konsumen harus langsung kepada konsumennya. Karena kalau hanya kepada operator atau toko atau gerai-gerai itu mungkin nggak semuanya tercapai. Karena orang Indonesia sama bener yang Mbak bilang suka malas ribet. Ya. Kalau nggak perlu ke toko ngapain ke toko gitu. Bener. Gitu. Tadi Terus ini apa namanya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu ketika kita berbicara masalah biometrik gitu dengan teknologi yang ada saat ini
ternyata banyak orang yang bisa ngakalin mukanya orang. Nah, iya, apalagi ada AI gitu gini, ya, Pak. jadi kebetulan saya Dewan Kehormatan di Aftek gitu ya. Kemarin kita baru hearing ada apa nama anggota kita yang dia punya sistem KYC gitu. Ternyata dia di bypass nih. Gara-gara apa? Si penjahat ini dia dapat nicknya orang gitu ya. Dia nyuri nicknya orang, dapat banyak di internet banyak gitu ya. Kemudian dicari media sosialnya. Kemudian ketemu fotonya. Foto itu di-create sama dia dengan deepfake gitu. Kemudian ketika dia mau registrasi kartu kredit di bank gitu, dia menggunakan source-nya itu dari video. Liveness-nya dia jalanin. Kredit dia jalanin, semua jalanin. Akhirnya apa? Ketipu nih banknya nih. Gitu. Ada ketipu gitu, ada 2 bank ketipu gitu ya. Kemudian meng-ACC kartu kredit tersebut. Gitu. Sehingga ketika dibelanjakan, bank ngejar sama yang punya nomor KTP-nya, nggak tahu apa, saya nggak bikin apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu pesannya adalah mungkin nanti operator Pak gitu. Operator juga perlu memikirkan bahwa sistem KYC yang digunakan untuk melakukan profiling itu harus bisa mendeteksi ketika source-nya itu ternyata bikinan deepfake. Gitu. Kalau enggak, ini penjahat-penjahat ini nih yang biasa jadi scammer ini, dia akan menggunakan teknologi itu untuk daftar. Gitu, pakai mukanya orang karena KTP udah nyebar, ya kan, KK udah nyebar, ya kan, kemudian ada fotonya yang kemarin bocor dari Dukcapil itu gitu, atau kalau dia nggak punya fotonya dia bisa nyari di media sosial karena orang pasti naruh fotonya gitu, ya kan, dibikin deepfake dipakai untuk registrasi gitu. Oleh karena itu nih, kalau misalnya dulu sebelum pakai video ya kan, kalau sekarang kan harus ngangguk liveness gitu detection. Ya. Sebelumnya itu kan hanya foto, kemudian foto dengan KTP itu bisa ditembus. Nah kalau yang video ini belum dicoba, tapi dengan sudah ada deepfake ini ya tentu juga perlu dipastikan sudah juga ada gitu, real sampai gitu. ini terjadi. Ya, makanya sistem dari operator tadi juga harus diperkuat gitu. Saya nggak tahu apakah sistem dari Telkomsel, dari Indosat, dari XL itu bikin masing-masing atau ada satu sistem core-nya gitu yang dipakai bersama-sama gitu, Pak. Nah, bagaimana tuh? Masing-masing bikin sendiri-sendiri ya. Nah, itu berarti kan harus ada standar nih. Jangan sampai misalkan SL bikin kuat nih, ternyata operator lain ternyata enggak bisa diakalin gitu. Nah, itu kan nggak boleh, harus ada standarnya gitu ya kan. Nah, waktu 6 bulan ini bisalah digunakan untuk itulah gitu. Apakah sudah ada antisipasinya begitu, Pak? Ya, jadi memang kemarin yang kami punya dites segala macam memang, Pak. Ya tentu itu tadi. Kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Terus dilakukan improvement, dites dengan kenakalan-kenakalan tadi itu. Jadi beberapa sistem kenakalan itu memang perlu. Artinya kenakalan tadi. Ada apa lagi nih? Deepfake. Kita coba dengan deepfake. Ada apa lagi? Malingnya lebih pintar apa lagi? Tapi nggak berhenti memang. Jadi harus cepet-cepetan. Kadang kalah cepet memang nggak, ini harus kita akui gitu ya. Tapi itulah. Nggak boleh berhenti bahwa kita puas, sistem kita udah canggih, belum tentu. Tapi kalau ini bisa beneran jadi ya bagus gitu ya. Ini e-commerce juga diuntungkan karena di e-commerce itu jantungnya itu sebenarnya adalah nomor handphone itu sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Jantung itu nomor handphone. Sekarang ini banyak seller-seller gitu, banyak yang namanya menjadi scammer gitu ya, karena dia gampang untuk bikin nomor handphone gitu. Ya kan, jualan berapa lama dia keluar exit, jualan dia untung, dia kabur gitu ya kan. Nomor handphone karena gitu. Makanya yang tata daftarnya kelola SIM card memang harus kita benerkan. Ya. Setuju untuk itu. Di samping ada perbaikan, tapi kalau misalnya dari sisi e-commerce ini ada penyesuaian juga nggak sebenarnya dari e-commerce-nya sendiri untuk istilahnya mendukung upaya pemerintah untuk mencegah berkembangnya penipuan melalui digital ini? Kalau penipuan kan sudah lama ya. Kita dari asosiasi atau para anggota bikin sendiri-sendiri gitu. Tapi tentang biometrik ini karena baru keluar, kita masih pelajari. Nantinya akan jadi seperti apa. Tapi yang paling penting itu yang biasa dilakukan itu adalah yang namanya account takeover, yang seperti Bapak bilang itu. Jadi account-nya kita di takeover sama orang. Nah, cuman dari situ ada pada saat kita teliti banyak yang itu melakukan kalau dapat OTP gitu. gitu. Pakai SIM swap, Pak. Ya,
terima nomor Anda segini, terus ditelepon sama orang jahatnya. Pak ada masuk, sebutkan ini. Nah, dan itu nggak sedikit Pak, pernah dipanggil PKPN. Ya, jadi berhasil di take over gitu. Akun take over. Tapi itu sebenarnya juga bukan hanya dari si penjahatnya itu mencoba untuk take over kode OTP-nya, tapi sekarang mereka sudah berhasil masuk ke beberapa operator OTP. Gitu. Jadi operator kita kan banyak nih operator OTP di Indonesia nih ya. Operator juga punya nih operator OTP nih gitu. Mereka berhasil masuk ke dalam sistem tersebut sehingga SMS OTP berapapun dia bisa tahu gitu. Nah, itu yang bahaya. Makanya keamanan itu nggak bisa hanya salah satu yang aman gitu. Nggak bisa nih misalkan XL nih aman gitu. Tapi XL punya anak perusahaan banyak. Anak perusahaannya nggak aman. Ternyata dia masuk di anak perusahaan gitu. Telkomsel nih mungkin aman. Tapi anak perusahaannya ternyata nggak aman. Gampang diretas gitu. Nah, oleh karena itu security itu memang harus totalitas. Semuanya harus aman. Makanya saya tadi bilang harus ada standar gitu. Bahwa keamanan itu pada level tertentu itu harus sama gitu. Kalau enggak, pasti para penjahat itu ngerti dia masuknya dari celah-celah yang memang lemah itu gitu. Nah, di Indonesia kita ini penyakitnya selalu kayak gitu. Memperkuat sana, memperkuat sini. Di sisi lain biarin aja. Oke, ini kuat nih sistemnya nih. Tapi vendor dari pihak ketiga gitu, dari supply chain-nya ternyata bermasalah gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau serius beneran gitu ya memang kita harus benar-benar gitu, harus benar-benar terutama jagain datanya masyarakat kita. Gitu. Ya sebenarnya kalau di aturannya ada ya ketentuan keamanan informasi ISO 27001 dan juga ISO 31073 gitu ya tentang presentation attack detection. Tadi disampaikan misalnya kalau kita rubah-rubah itu juga ada ketentuannya. Cuman bagaimana nanti kita memastikan sama-sama ini dijalankan gitu ya. Kalau sebab mungkin saja bisa jadi satu tidak dijalankan, kemudian kedua ada model-model baru juga untuk kemudian bisa masuk ke dalam sistem. Hanya jadi syarat doang yang dokumentasi. kemudian juga nanti orang yang nggak bertanggung jawabnya juga bisa nyaru juga gitu. Iya betul sekali. Ya karena standar itu ternyata bisa kita beli gitu. Yang harusnya ISO 27001 itu harusnya kita dicek beneran gitu ya, orangnya harus benar, sistemnya benar gitu, teknologinya benar. Tapi karena ada oknum-oknum ya kita bisa beli sertifikat itu. Nah, itu yang bahaya. Itu masalahnya masih di situ lagi ya. Itu tata kelola. Baik, Bapak ini sebelum kita lanjut lagi pembahasannya kita break dulu untuk ke segmen keempat ya. Bapak tetap di Suara Publik. Ya, kembali lagi di program Suara Publik. Kalau tadi kita sudah membahas soal keamanan dari data biometrik itu sendiri, kemudian akses dari provider untuk registrasi data biometrik sampai ke 3T, wilayah 3T. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak-Bapak ini, Bapak sekalian untuk membahas soal pembatasan penggunaan NIK. Jadi setelah ada aturan data biometrik ini, masyarakat itu satu orangnya hanya bisa maksimal menggunakan tiga nomor aja per operator ya Pak ya. Nah itu gimana tuh? Itu ya, jadi kembali lagi yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah perangkat-perangkat handphone. Oke. Ada perangkat-perangkat yang sifatnya non handphone, non tablet. Itu tidak diwajibkan mendaftar. Contoh IoT. Itu di luar domain daripada peraturan ini. Nah, bagaimana mengidentifikasi itu? Yaitu dari yang disebut IMEI. Karena IMEI dari handphone itu digitnya sudah tertata. Itu kita bisa identifikasi, oh ini Samsung, oh ini iPhone, ini apapun merek-merek itu, oh ini 4G, 5G itu ada aturan. Kalau IoT atau non-handphone, non-tablet itu beda. Sehingga pada saat kita mendeteksi bahwa ini adalah IMEI non-handphone, kita bypass, tidak diwajibkan registrasi. Jadi itu bedanya. Nah, di sistem kita akan melihat itu. Nah, inilah yang kemudian lagi-lagi tadi sudah disentil oleh Mas Heru. Ini ada loophole. Kenapa ada loophole? Orang Indonesia tuh very, very kreatif.
email ini bisa dirubah-rubah. Ini bahayanya. Oh iya, bawa ke kota ke Iya. Glodok dirubah gitu. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Lagi-lagi kembali lagi. Basisnya adalah kedisiplinan. Sistem ini sudah diprogram, skripnya sudah diatur, dia cuma bisa baca, klik dilihat email, wah ini non-handphone. Oh nggak perlu daftar kalau non-handphone. Diaktifkan begitu saja. Padahal itu seharusnya handphone, tapi karena dirubah emailnya oleh tangan-tangan jahil tadi, dianggap non-handphone oleh sistem kita. Aktif. Nah ini bahaya. Cuman ya inilah, mari kita ajak seluruh warga negara Indonesia ini, kapan lagi sih kita ini belajar disiplin? Jadi lagi-lagi gitu. Sekarang kita tahu semua alat-alat wearable, alat rumah tangga, semuanya butuh SIM card. Karena mereka sekarang udah pakai salur-salur. Nah, tapi ya mudah-mudahan alat-alat itu juga punya wifi, connectivity-nya. Kan di rumah pasti hal-hal yang seperti ini bisa koneksi ke wifi. Kurangilah pakai SIM card juga boleh. Sehingga, tapi ini loophole memang. Ini yang harus kita coba nanti cari solusinya. Bagaimana mendeteksi ini email fake atau email asli. Kalau ini email asli dan itu bukan handphone, bukan tablet, nggak perlu register. Tapi kalau ini email handphone, email tablet, Tapi kan tetap harus diregistrasikan ini Pak. ya Nomor SIM card itu dipakai dimanapun kan tetap harus diregistrasikan. betul registrasi, Iya kan? tapi tidak wajib melalui tadi. Ria mau membahas soal pembatasan itu, Ria mau membandingkan sama negara tetangga, di mana Singapura juga mengatur lah penggunaan nomor SIM gitu ya. Tapi kalau di Singapura itu lebih longgar daripada kita, Pak. Jadi mereka itu kalau misalnya satu warga itu bisa sampai 10 batasnya. Nah ini kalau misalkan dari konsumen sendiri, apakah ini sebuah keuntungan atau malah menjadi pembatasan bagi konsumen? Ya memang ini dilematis ya. Kita memang berharap berapapun konsumen membutuhkan itu harus disediakan gitu. Tapi memang kan juga menjadi catatan kita ya bahwa seberapa banyak sih sebenarnya konsumen membutuhkan nomor kan gitu ya. Karena mungkin oke lah untuk kerjaan, untuk keluarga, atau untuk internet. Tapi kan nggak mungkin sampai 1 juta ada disampaikan Pak Pratama atau 100.000, 100-nya kan juga hal yang aneh gitu. Jadi memang ya nanti kita lihat lah. Kalau misalnya sekarang 3, kalau 3 operator 9 masih cukup sebenarnya gitu ya bagi konsumen. Dan memang juga Indonesia ini agak beda kayak misalnya dengan negara lain masalah administrasi kependudukan. Cara mereka mendapatkan nomor. Kalau misalnya di Australia, waktu di awal-awal dulu kita bicara, Australia itu kita nggak bisa milih nomor. Kita datang ke gerai mereka, udah beli, nanti nomor dikasih di ini ya, di ponsel. Oh nomor Anda sekian, kita nggak bisa milih nomor. Kalau di kita kan ada nomor cantik gitu Nomor ya. cantik. Nomor cantik kita milih segala macam, tanggal lahir apa kan gitu. Ini mereka nggak ada. Kemudian database kependudukannya juga ya lumayan relatif lebih bagus dibanding kita gitu kan. Kita kan ada orang sampai sekarang masih ada yang mungkin KTP-nya beberapa atau mungkin itu jadi perdebatan terus gitu ya. Menggunakan data orang segala macam. Tapi kalau kita melihat sih memang ya konsumen butuh banyak. Tapi kalau misalnya sampai saat ini dirasa belum ada, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan dari masyarakat bahwa mereka membutuhkan nomor yang lebih banyak gitu. Mungkin harus ada ini Pak Heru, harus ada diversifikasi user gitu ya. Gitu. Ada user-user kita nih orang biasa nih kita pakai mungkin maksimal 3 oke lah gitu. Tapi ada user industri yang mungkin dia butuh banyak. Misalkan dia punya armada mobil bis sampai 200 gitu. Ya masa nggak dikasih? Masa harus Jadi di registrasi peraturan itu ada gitu. Pak. Ada untuk pelanggan-pelanggan korporasi. Jadi didaftarkan sebagai korporasi itu bisa. Tapi kalau pribadi itu 3 tadi. Nah ya itu bagus tuh. Ya. Nah nanti tinggal masalah pengawasannya. Ya. Karena industri scam itu dia bisa bikin perusahaan juga nih Betul. gitu. Nah, itulah. Karena kalau misalnya Jadi kita kembali bisnis lagi, UMKM nomor butuh banyak setiap gitu ya. pelaksanaan hubungannya sama disiplin gitu. Baik disiplin pengguna, disiplin operator, disiplin pemerintah, disiplin penegak hukum. Ya kalau ngomong sama kita sama orang yang berpikiran normal Pak gitu. Kita gampang ngomong, Anda jangan pakai SIM card untuk ini ya, untuk nipu orang ya. Gampang ngomong kayak gitu. Betul. Tapi untuk grup-grup scammer sindikat itu
dikacangin kita ngomong kayak gini, dia udah mikir kita mau bikin apa lagi ya, dibikin biometrik, kita mau bikin ngakalin apa lagi, pasti gitu. Mereka gitu. udah ngakalin duluan. Mereka belum keluar, mereka udah nggak siap bisa. ngakalin. Kita omongin kayak gini tuh nggak akan bisa gitu. Mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara dengan segala macam teknologi yang ada gitu untuk ngakalin ini udah pasti. Nah sekarang pinter-pinteran kita nih, pinteran mereka atau pinteran kita nih, untuk bisa membatasi penggunaan SIM card untuk kejahatan itu. Ya, termasuk memang masyarakatnya juga harus kita cerdaskan, kita berdayakan juga. Sekarang buktinya misalnya banyak akun-akun rekening bank gitu ya, yang itu bisa kita beli. Itu proses kan juga KYC-nya juga cukup ketat gitu ya. Sehingga memang masyarakat juga harus hati-hati juga, jangan menjual wajahnya, menjual NIK-nya, jangan menjual kakaknya untuk kepentingan kejahatan-kejahatan. Waktu itu kan ada juga ya, di sebuah wilayah di Bekasi, Ada satu kampung orang coba mendaftar itu dikasih 500.000 gitu ya. Ini kan kayak dibeli data kita. Itu yang itu biometrik itu ya. Itu biometrik loh itu. Ya. Nah ini juga harus diwaspadai juga. Jangan-jangan nanti data itu bisa dipakai juga kan gitu ya. Karena memang betapapun. Dan akun bank yang saldo katakanlah tinggal 50.000 nggak dipakai-pakai dibeli 1 juta. Nah itu. Iya. Orang Indo mikirnya ya untung nih. Untung nih. Tapi kemudian dipakai kejahatan Iya. gitu kan. Dan ya tentu dampaknya bagi orang tersebut gitu ya. Oh kan nggak bisa ngelepas, bukan saya segala macam kan gitu. Tapi kan ini rekening kamu, akun kamu kan gitu. Nomor kamu nanti kan gitu kan. Ini masyarakat juga. Tapi itu jadi bisnis sekarang, Mbak. Jadi bisnis, orang bikin rekening hanya untuk dijual. Karena bikin rekening sekarang gampang kan. Pakai handphone aja kita daftar bisa tuh. Ada berapa bank digital sekarang gitu. Jadi dulu rate-nya kalau 1 juta satu rekening, sekarang udah turun 300.000 kadang-kadang satu rekening. Cuma kalau dia bisa bikin 7, gede juga. Iya. Ya harus berubah lah, jangan seperti itu. Kurang-kurangin lah. Nah, ujung-ujungnya ya perut. Kalau misalnya dari sisi pelaku UMKM nih, Mas Budi, pembatasan kartu itu sebenarnya akan menjadi kontraproduktif nggak? Sebenarnya kalau UMKM sendiri, pembatasan kartu ini tidak akan terlalu, kan ini tiga per operator. Ya. Jadi satu orang bisa punya 9. Nah, jadi kalau itu sendiri kita nggak lihat jadi hambatan gitu. Ya, jadi kalau e-commerce yang menengah atau besar mungkin setiap mungkin customer care-nya atau apa itu punya nomor sendiri. Nah, tapi nanti itu kan hitungannya sudah corporate, jadi udah di luar dari peraturan ini. Nah, kalau yang menengah kecil atau mikro itu nomornya ya tidak akan perlu jauh lebih dari 9 sih. Untuk berdagang di satu platform hanya perlu 1. Jadi sekarang itu ada 4 platform ya. Jadi hanya perlu 4 nomor. Nah, lalu masih ada 5 nomor lagi biar dia pakai yang lain. Gitu. Dan semua dilakukan secara web based ya, aplikasi. Bisa juga gitu. Kayak komplain order segala macam nggak melalui ponsel kan gitu. Ya, kalau yang e-commerce menengah besar itu bisa memang melalui sistem ya. Nah, tapi kalau yang kecil atau yang mikro itu biasanya masih manual. Pakai. Jadi masih perlu handphone itu. Okay. Nah, selama jumlah nomornya itu 9, saya nggak lihat ada masalah yang bermakna dengan penggunaan di e-commerce. Tapi mungkin sembari berjalan gitu ya, karena kan pasti akan ada ada positifnya dan mungkin nanti ada muncul masalah-masalah kecil lah ya. Nanti mungkin masalahnya jadi pembeli palsu. Jadi kan ada satu skim di e-commerce yang ini sebenarnya sedang kita kejar. Jadi penjual dan pembeli jadi sama. Orangnya sama. Ya. Lalu dia memakai itu. Nah, jadi kalau yang itu mungkin, tapi dengan tadi bapak-bapak sudah menceritakan ada yang nomor yang bisa dipakai atau yang itu bisa diatasi gitu. Nah, tapi sejauh ini kita lihat tidak ada masalah. Yang masalah itu yang e-commerce di sosial media. Itu mereka harus ganti-ganti nomor karena banyak kan nipu. Itu problem kita. Jualan kucing, kalau jualan di tiket, sosial jualan itu ya. Kalau di
yang kita agak resmi masih nggak bisa bisa nanya ke mengontrol Pak gitu. Budi nih kalau kita ditipu. Tapi kalau yang di Instagram itu agak yang repot, hilang itu dah. penjualannya itu langsung Ya, ke di- WhatsApp gitu Langsung ya? ke WhatsApp. Ya. Itu kan sekarang iya, gitu kalau iya. di Instagram semua ke WhatsApp. Kita beli kucing, beli tiket apa. Itu sampai benar-benar loh, sampai keluar booking tiketnya apa gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bayar ya masuk ke rekening Makanya penipu dari itu kita perlu juga membentengi pembelinya. betul. Jadi mereka bisa melihat bahwa ini rekening palsu atau bukan gitu. Ya, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah gitu. Kalau Sebenarnya kucing palsu nggak yang apa- datang apa? Nggak datang Pak, kucingnya nggak datang. Kita bayar Kucing-kucingan bisa gitu juga ya. datang dulu. British Shorthair udah mahal, nggak datang di sana. Kucing-kucingan kalau kucing palsu ya. Aduh ini seru banget sebenarnya, masih banyak yang bisa dikulik, tapi udah sampai penghujung acara nih Bapak-bapak. Tapi sebelum Ria menutup diskusi ini, pembahasan ini, boleh dari masing-masing Bapak bisa menyampaikan closing statement lah, khususnya untuk berjalannya peraturan baru ini untuk 1 tahun ke depan begitu ya. Pak, silakan mungkin Pak Ya. Mirza. Jadi kita semua ingin perbaikan. Harus kita mulai dari sekarang dan harus berani kita mulai. Ya tentu perbaikan itu bukan sekali, seterusnya. Continuous improvement harus kita lakukan. Bulan depan apalagi kita perbaiki. Nggak ada perbaikan yang sekali jadi. Jadi pasti selalu ada hal-hal yang ada kurangnya, ada yang perlu lagi diperbaiki terus. Nothing perfect. Oke. Tapi kan bisa dipastikan mungkin ke masyarakat gitu ya, bahwa proses ini nggak akan ribet ya Pak ya? Enggak, sama sekali enggak, karena semua pernah melakukan dan pendaftaran sudah dilakukan sejak dulu, hanya beda sedikit perubahannya dari NIK nomor KK menjadi wajah. Senyum, cantik, nyaman, tinggal cepret, terdaftar. Dan gratis. Gratis. Itu yang bikin seneng kupingnya masyarakat Indo ya. Kalau misalnya dari Mas Budi, mungkin dari pihak e-commerce terkait adanya aturan ini? Ya, mungkin saya lebih ke sosialisasinya aja. Jadi mungkin masyarakat biar lebih tahu lagi, lebih panjang lagi. Juga tadi cerita-cerita tentang risiko digital juga bisa kita edukasikan lagi. Jadi edukasi itu bukan hanya untuk melindungi penjual, tapi juga melindungi konsumen. Dan juga kita lakukan namanya pemberdayaan konsumen, yaitu konsumen biar bisa melindungi dirinya sendiri. Oke. Kalau misalnya dari sisi konsumen, nah ini mungkin relate nih. Ya dari kita memang ini satu ketentuan yang progresif gitu ya, memperbaiki aturan yang sebelumnya yang mungkin terasa sekarang ini agak ya memang perlu tambahan biometrik gitu ya. Tapi memang juga aturan tetap harus kita kawal sama-sama dan tentu juga kita akan melakukan fungsi tersebut. Kita akan melakukan pengecekan, kita sudah ke Excel Smart, nanti juga ke Indosat dan juga Telkomsel gitu ya untuk memastikan sistemnya ini terstandar dan tentunya memang masalah edukasi, sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus kita lakukan dan juga tadi ada beberapa catatan tadi juga saya Pak Pratama, juga Pak Mirza, Pak Budi gitu ya, ini menjadi hal yang tentu menjadi walaupun tidak masuk dalam aturannya, tapi ini harus kita jaga sama-sama tadi masalah bagaimana ketentuan perlindungan data masyarakat, kemudian juga potensi-potensi risiko atau mungkin juga ini cara-cara baru nih penjahat online, penjahat yang akan memanfaatkan kelemahan dari aturan ini untuk melakukan kejahatan versi barunya gitu. Ini sama-sama kita kawal lah gitu. Ya, kalau dari Pak Pratama, apa nih harus diawasi dari aturan baru ini? Niat baik pemerintah ini gitu, yang sebenarnya baik ya untuk melindungi masyarakatnya gitu, jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, malah menjadi masalah buat masyarakat gitu ya gitu. Dimanfaatkan itu bukan berarti pemilik sistem yang memanfaatkan, mungkin orang lain yang ternyata dia punya kemampuan kapabilitas untuk ngotak-ngatik sistem yang digunakan untuk verifikasi biometrik ini. Oleh karena itu memang harus dikawal, keamanannya harus dipastikan benar gitu, karena sejarah mencatat
di Indonesia ini nggak ada satupun institusi yang benar-benar aware terhadap data pribadi masyarakat. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu bocor di mana-mana itu selalu terjadi gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai hal yang bagus ini nanti malah menjadi hal yang menyusahkan masyarakat gitu. Oleh karena itu biometrik ini adalah salah satu cara saja gitu untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul gara-gara scammer dan lain-lain. Tapi ada beberapa masalah lain juga harus diselesaikan. Apa itu tata kelola, kemudian masalah keamanan cyber, masalah layanan kepada masyarakat dan lain-lain. Kalau itu bisa dilakukan ya insya Allah sistem ini bisa berjalan dengan baik di negara kita. Semoga juga tidak merugikan masyarakat gitu ya, mengingat niatnya pemerintah ini baik ya untuk mencegah masyarakat kita terus-terusan menjadi korban penipuan gitu ya, penipuan digital. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di Suara Publik ini. Terima kasih atas informasinya. Dan teman-teman suara.com, jangan lupa masih banyak program menarik lainnya hanya di suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.